Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini dalam perkuliahan sistem proteksi dan relay. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang sangat penting ya. Sebagai seorang belajar teknik elektro, kita memahami mengenai sistem proteksi dan relay. Karena apa? Karena tanpa proteksi dan relay atau tanpa proteksi, maka sistem tenaga listrik itu tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi artinya seperti sebuah sistem yang dibiarkan tanpa pengontrolan, tanpa evaluasi, maka itulah sistem tanpa proteksi dan juga tanpa relay. Relay adalah pembantu daripada sistem proteksi itu. Oke. Sekarang kita membahas mengenai pengertian, tujuan, dan pemakaian serta jenis relay. Jadi apakah relay itu? Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai proteksi, maka relay ini adalah alat ataupun input daripada sistem proteksi itu. Sebelum mengetahui fungsi dan jenis relay, harus dipahami dulu mengenai pengertian relay, yaitu relay adalah saklar listrik atau elektrik yang membuka atau menutup sirkuit rangkaian lain dalam kondisi tertentu. Bentar ya, kita stop dulu. Jadi relay adalah saklar listrik atau elektrik yang membuka atau menutup sirkuit rangkaian lain dalam kondisi tertentu. Nah, ini pengertian daripada relay. Jadi dia berupa saklar listrik yang membuka atau menutup sirkuit rangkaian lain dalam kondisi tertentu. Nah, kita umpamakan ini misalnya kita mematikan ataupun menghidupkan lampu. Kita tahu bahwa tugas kita adalah menekan saklar untuk menghidupkan dan matikan lampu, ataupun peralatan-peralatan lain seperti TV, kemudian juga ada dan lain-lain peralatan, yang mana kita sebagai manusia itu adalah tugasnya menghidupkan dan mematikannya. Nah, di sini sebenarnya relay itu adalah tenaga kitanya itu. Kita yang inisiatif untuk mematikan atau menghidupkan lampu. Misalnya kalau kalau hari sudah siang, maka lampu kita matikan. Berarti kita itu sebagai relaynya yang mengetahui kondisi hari sudah siang sehingga kita harus mematikan lampu. Jadi relay pada dasarnya adalah saklar yang membuka dan menutupnya itu, open atau close-nya itu dengan tenaga listrik melalui coil relay yang terdapat di dalamnya. Jadi ada sebuah coil relay di dalamnya yang
tugasnya membuka atau menutup. Karena oke, jadi pada awalnya sebuah relay dianggap memiliki coil atau lilitan tembaga koper yang melilit. Jadi pemahaman kita itu yang dasar dari pemahaman kita mengenai relay adalah sebuah benda yang memiliki lilitan yang terbuat dari tembaga atau copper yang melilit pada sebatang logam. Ada sebatang logam intinya. Pada saat coil diberi masukan atau arus tegangan listrik, maka coil akan membuat medan elektromagnetik yang mempengaruhi batang logam di dalam lingkaran tersebut dapat menjadikannya sebuah magnet. Nah, misalnya seperti ini gambarnya nampak ya. Nah, ini ada belitan, jadi kemudian ada intinya. Ada intinya yang berwarna ungu, belitannya berwarna merah. Maka apabila kumparan yang dialiri arus listrik, maka dia akan muncul magnet. Itu dalam dasar konversi energi listrik kita sudah melihat bahwa arus mengalir akan berubah menjadi magnet. Magnet inilah nanti akan yang menarik suatu benda yang tentunya terbuat dari besi juga. Dan benda dari besi ini dihubungkan dengan satu saklar. Jadi ada saklarnya. Jadi itu prinsipnya, dasarnya adalah ada koil, kemudian ada inti besinya, kemudian ada arus yang mengalir sehingga bisa menjadikan suatu saklar itu bergerak. Kekuatan magnet yang terjadi pada batang logam tersebut menarik lempeng logam lain yang terhubung melalui armatur atau tuas ke sebuah saklar. Biasanya relay memicu saklar terbuka dan tertutup, dan hal ini tergantung tipe dan kebutuhannya. Jadi adanya kerja daripada relay itu, kebutuhannya seperti apa dia untuk dapat membuka atau menutup suatu rangkaian. Ini contohnya, relaynya itu kan ada satu kumparan di dalamnya, kemudian nanti dia akan menutup atau membuka suatu saklar. Ini dasar daripada relay. Tapi dengan kemajuan yang ada sekarang ini, relay tidak lagi identik dengan perangkat mekanis yang ada magnetnya, kemudian ada inti besinya seperti di atas. Jadi lalu apakah tujuan penggunaan relay dalam rangkaian listrik atau sirkuit elektronika? Ada berapa tujuan penggunaan relay dalam rangkaian listrik maupun elektronika, yaitu satu, pengendalian sebuah rangkaian. Jadi dia relay ini akan berfungsi untuk mengendalikan rangkaian. Artinya dia mau memutuskan atau menghubungkan. Kemudian sebagai pengontrol sistem tegangan tinggi tapi dengan tegangan rendah.
Nah, dan misalnya kita mau memutuskan circuit breaker pada tegangan tinggi, maka tentunya kita harus tidak bisa serta-merta memutuskannya, tapi kita akan menggunakan rangkaian lain sebagai perintahnya untuk memutuskan circuit breaker yang besar tersebut. Ini bisa menggunakan relay. Dan relay nanti akan mengerjakan tuas untuk menarik pemicu pada pemutus circuit breaker tersebut. Jadi kenoknya mungkin kecil menggunakan tegangan rendah atau arus rendah, tapi yang diputuskannya itu akan besar seperti circuit breaker. Kemudian juga sebagai pengontrol sistem arus tinggi dengan memakai arus yang rendah. Jadi untuk memutuskan rangkaian yang arusnya tinggi, itu dapat dilakukan dengan pengontrol relay seperti ini, relay yang arusnya kecil tapi bisa memutuskan arus dengan tegangan yang tinggi. Oke. Kemudian juga sebagai fungsi logika untuk fungsi on dan off. Kemudian ada jenis-jenis relay untuk memenuhi kebutuhan di dalam merangkai atau membuat sirkuit listrik dan elektronika. Beberapa produsen membuat atau memproduksi berbagai macam jenis relay. Namun secara sistem relay dibagi atas. Nih, jenis-jenis relay. Satu, elektromagnetic relay seperti yang kita buat tadi ya. Elektromagnetic relay terdiri dari kumpulan koil untuk menerima sinyal tegangan tertentu dengan satu set atau beberapa kontak yang terhubung pada armatur atau tuas yang diaktifkan. Digerakkan oleh kumparan energi untuk membuka atau menutup sirkuit listrik sebagai hasil dari proses relay tersebut. Jadi dia seperti yang dijelaskan pertama tadi ya, kalau elektromagnetik ini ada ada kumparan, kemudian ada inti besi yang akan berubah menjadi magnet kalau kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik. Yang kedua ada solid state relay atau SSR. Solid state relay menggunakan output semikonduktor. Jadi bukan lagi kontak-kontak seperti elektromagnetic relay tadi. Untuk membuka dan menutup sirkuitnya. Perangkat output optik digabungkan ke sumber cahaya LED, bisa juga dengan LED ya, light emitting diode di dalam relay. Sebentar. sekali apa sih? Kuat tintanya, Pak. Jadi ini contoh solid state relay. Jadi bentuknya sudah padu seperti ini, tidak ada lagi bentuk saklar ataupun magnetnya.
Jadi menggunakan bagian yang Duh. tidak bergerak. Jadi sama seperti relay elektromekanis juga, solid state relay menyediakan isolasi listrik lengkap antara input dengan output. Jadi input dan outputnya tetap terisolasi, artinya tidak terkoneksi tentunya ya. Kalau terkoneksi tidak jadi relay dia, terhubung terus. Tapi memiliki resistansi yang tinggi ya. Jadi ada sebuah sekat yang memiliki reaktansi yang tinggi. Hampir tak terbatas ketika non-konduktor atau terbuka. Jadi fungsinya ketika seperti dioda juga lah. Dioda dalam arah yang berlawanan dia mempunyai resistansi yang tinggi. Tapi dalam keadaan bias maju atau forward bias dia akan terhubung singkat. Ketika dia tertutup, itu resistansinya akan sangat rendah, sehingga dia bisa short circuit. Solid state relay dapat dirancang untuk menghasilkan arus AC dan DC, jadi tergantunglah mau arus AC ataupun DC. Jadi ada keuntungannya kalau sistem solid state relay ini, dia tidak memiliki bagian yang bergerak. Tidak memiliki bagian bergerak, sehingga tidak ada namanya keausan. Dan oleh karena itu tidak ada masalah pantulan kontak yang dapat mengganti on dan off-nya. Jadi kalau saklar manual dia ada kontak-kontaknya, kalau solid state tidak ada. Jadi sistemnya adalah konduktor dan non-konduktor saja. Jadi bisa juga dia ada pemancar cahaya infrarednya dan perangkat fotosensitif optocoupler. Jadi bisa juga dengan menggunakan cahaya dia dapat menghasilkan perintah untuk on dan off. Nah, sebagai contoh seperti ini ya gambarnya. Jadi ini ya ada inputnya DC, sehingga di dalam ini sudah ada diodanya. Dioda ini akan konduksi atau tidak itu tergantung daripada cahaya misalnya, penggunaan cahaya. Kalau cahayanya ada, maka dia akan konduksi, sehingga dia akan memantulkan arus ataupun induksi arus untuk menghidupkan saklar di output ini. Ada juga yang seperti ini, dikontrol oleh sebuah tegangan VCC namanya. Kemudian ada gate-nya yang digunakan di sini untuk menghidupkan atau mengkonduksikan atau meng-off-kan daripada dioda yang ada di dalam ini. Ini namanya light emitting diode atau dioda dengan pancaran cahaya, beraktif dengan pancaran cahaya. Jadi ini dia gambarnya yang untuk input solid state relay tadi. Dapat kita lihat di sini ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada namanya microprocessor relay. Jadi microprocessor relay ini menggunakan mikroprosesor untuk mekanisme switchingnya atau untuk on dan off-nya. Biasanya umum digunakan dalam pemantauan sistem proteksi daya listrik. Jadi karena dia menggunakan mikroprosesor. Jadi apa keuntungan penggunaan relay dan kerugian juga dari ketiga jenis relay tersebut?
Kalau yang elektromagnetik tadi, yang dasar tadi adalah pertama sederhana dan mudah dipahami. Sudah tentu ya, karena dia terdiri dari kumparan, inti, dan saklar. Kemudian tidak mahal, karena bahannya juga tidak mahal, karena sederhana. Kemudian mudah diperbaiki secara teknik, karena sederhana tadi juga mudah untuk dilakukan perbaikan secara teknik. Kemudian ada solid state relay, tidak ada gerakan mekanik, kemudian secara proses lebih cepat dari EMR, kemudian tidak memicu antara kontak sebagai kontak mandiri. Kemudian microprocessor based relay, presisi, karena dia menggunakan mikroprosesor tentunya presisi, mau dia ampernya kecil, dia akan mendeteksi itu. Ruangan. Rabatake. Udah. Tidur lah. Ini bang bisa. Kemudian untuk mikroprosesor tadi ya tentunya lebih presisi, kemudian meningkatkan keandalan dan kualitas daya sistem tenaga listrik. Kemudian ada beberapa alasan kenapa sebuah sistem membutuhkan relay atau membutuhkan proteksi ya. Nah, kemudian agar tidak ada fault free pada sistem, artinya ada gangguan yang bebas dalam sistem tanpa diamankan. Artinya nanti dia akan gangguan mengakibatkan arus yang besar sehingga dia akan merusak peralatan. Namun kalau ada yang seperti itu dia harus diputuskan atau dihilangkan gangguan tersebut sehingga tidak merusak sistem yang lebih besar lagi. Jadi untuk itu diperlukan sebuah relay. Kemudian sistem kelistrikan akan mentolerir tingkat kesalahan tertentu. Jadi tentunya ada kesalahan-kesalahan ataupun gangguan dalam sistem kelistrikan itu yang harus dipilah-pilah atau diseleksi. Karena apa? Karena tidak semua gangguan itu harus dia diputuskan. Ada juga gangguan yang sifatnya mungkin sementara dan memang tidak perlu memutuskan sistem tenaga kita. Kemudian biasanya kesalahan disebabkan oleh kerusakan isolasi karena berbagai alasan, usia, sistem, dan pencahayaan, dan lain sebagainya. Jadi karena sering terjadi kerusakan pada sistem itu, maka perlu dibuat suatu proteksi. Kemudian kesalahan yang terjadi pada rangkaian listrik umumnya adalah disebabkan karena kesalahan pass to ground atau satu pasang ke tanah. Kesalahan satu pasang ke tanah. Ada kesalahan satu pasang ke tanah. Kemudian kesalahan hubungan antara pasang, antar pasang ya, kemudian juga ke tanah. Ada dua pasang ke tanah, ada fasa ke tanah. Misalnya ya gini lah. Ada tiga pasang, ada satu pasang saja ke tanah. Bisa juga dua pasang ini juga terhubung ke tanah, bisa juga tiga pasang terhubung dan ke tanah. Kemudian kesalahan double pass to ground ya, seperti ini tadi ya. Kesalahan double pass to ground. Keuntungan menggunakan relay sebagai pelindung rangkaian. Mendeteksi kegagalan sistem. Di saat hal itu terjadi, relay akan mengisolasi bagian yang terjadi kesalahan dari semua sistem. Kemudian mengurangi dampak kegagalan setelah hal itu terjadi, meminimalkan risiko kebakaran, bahaya bagi sistem tegangan tinggi, dan lainnya. Itu ya. Kemudian perbandingan pemakaian relay dengan alat serupa. Tentunya dengan adanya relay, kalau seandainya menggunakan alat serupa, dia akan bisa dibandingkan bahwa relay itu lebih menguntungkan. Karena relay itu adalah seperti otak yang memutus dan menyambungkan sirkuit
seperti otot manusia. Jadi kalau tadi disaklar itu digerakkan oleh tenaga manusia, kita sebagai manusia yang menggerakkannya. Namun di relay itu dia di relay yang menggerakkannya adalah magnet ataupun informasi daripada input relay tersebut. Itu tegangan lebih, arus lebih, dan lain sebagainya. Kemudian relay ini akan mengirimkan sinyal ke circuit breaker. Jadi relay membuat keputusan berdasarkan pengaturan. Ini artinya relay dapat diatur berapa arus yang harus dia putuskan. Ada aturannya. Kemudian relay mengirimkan sinyal ke circuit breaker berdasarkan pengiriman sinyal pemutus sirkuit akan membuka. Jadi sinyal dari relay tersebut dikirimkan ke circuit breaker, kemudian akan memutuskan circuit breaker tersebut atau mentripkan circuit breaker. Ini. Sebentar breaker. Kemudian perbandingan penggunaan relay sebagai pengaman rangkaian sirkuit atau fuse screen. Tentunya kalau dibandingkan dengan fuse atau screen, kalau screen itu sekali putus dia harus diganti. Kalau relay putus sekali kemudian dia bisa on kembali sesuai dengan pengaturannya. Kemudian kalau screen hanya memiliki satu karakteristik yang spesifik untuk satu jenis. Jadi satu jenis screen dia memutuskan misalnya arus 10 ampere aja. Sementara kalau untuk relay ini bisa diatur, bisa mau dibuat di setel berapa, mau memutuskan 10 ampere, 20 ampere, 15 ampere, itu bisa kita atur. Apalagi yang mikroprosesor tadi, tentunya bisa diatur lebih teliti lagi, 10,1, 10,2, 10,3, dan lain sebagainya. Screen tidak dapat di-reset, tetapi diganti jika, ya itu tadi, kalau terjadi kerusakan, screen sekali digunakan dia akan putus dan dia tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa di-reset. Nah, sekali putus dia akan rusak. Ini skema perlindungan atau pengamanan proteksi menggunakan relay pada beberapa hal. Misalnya pada motor protection, proteksi motor. Time overload, motor terus beroperasi di atas nilai akan menyebabkan kerusakan thermal motor. Nah, jadi kalau misalnya seandainya arus yang diizinkan oleh motor itu misalnya 10 ampere, contohnya. Kemudian ada arus yang melebihi 10 ampere secara terus-menerus. Nah, maka ini harus diputuskan. Tetapi kalau dia tidak terus-menerus, tentunya dia bisa ditolerir di atas nilai 10 ampere tersebut. Nah, jadi tidak mengapa dia tetap hidup kalau waktunya dibatasi, makanya ada time overload. 10 ampere misalnya pada nilai 15 atau 20 ampere masih dibolehkan kalau waktunya cuma 1 detik, 2 detik gitu. Tapi kalau lama, makanya dibatasi oleh waktu, dia harus diputuskan. Menggunakan strip bimetal untuk membuka menutup kontak relay ketika suhu melebihi atau turun ke tingkat tertentu, kemudian memerlukan waktu reaksi tertentu. Waktu inverse hubungan saat pelanggar type relay, kira ya. Ini penggunaan daripada overload relay. Jadi dia menggunakan panas, ada tahanan. Kalau arusnya terlalu besar, panasnya besar, maka dia harus menggerakkan semacam switch ini, Kemudian waktu reaksinya juga akan ditentukan. Kemudian waktu inverse juga bisa ditentukan pada relay time overload relay ini. Kemudian ada yang pelanggar type relay, yang sistem berputar yang semalam menarik magnet. Bukan sistem berputar, sistem menarik magnet ini juga bisa digunakan. Jadi pasti reaksinya cepat,
Karena tadi kan membutuhkan bimetal panas mungkin lebih lama ya kan, apalagi mungkin daerahnya itu dingin, terjadi apa namanya pendinginan sehingga reaksinya lebih lambat. Tapi kalau ini tipe magnet tadi, maka dia akan bereaksi lebih cepat. Kemudian ada lagi tipe induction. Di tipe induksi ini, jadi menggunakan piringan induksi untuk kerjanya relay tersebut atau mendeteksi kesalahan pada relay tersebut. Ini paling sering digunakan saat daya AC naik dengan tiba-tiba, kemudian merubah waktu untuk mengatur waktu delay. Bisa juga untuk mengatur waktu delay daripada sistem proteksi tersebut. Kemudian motor protection stalling yang terjadi ketika sirkuit motor energized tetapi motor tidak berputar. Hal ini juga disebut dengan rotor terkunci. Jadi misalnya sebagai contoh ada satu motor, kemudian kelaharnya mungkin rusak, bekarat sehingga dia tidak bisa berputar, sementara arus listriknya sudah masuk, maka motor itu dikatakan motor terkunci. Arusnya akan besar dan menimbulkan panas. Makanya ini juga harus diproteksi. Karena kalau tidak akan mengakibatkan kebakaran. Arus yang berlebihan mengalir dan tetap mengalir kalau tidak diproteksi. Hal ini akan menyebabkan kerusakan termal untuk kumparan motor dan isolasinya. Jadi kumparan motor bisa jadi terbakar. Kemudian jenis relay yang digunakan untuk motor time overload protection yang berlebihan dapat digunakan untuk pelindung motor. Jadi relay yang digunakan juga untuk melindungi motor dari segala kerusakan. Kemudian motor protection single phase dan phase unbalance. Misalnya single phase kehilangan satu pasah, bekerja dalam satu pasah, motor itu tidak boleh bekerja dalam satu pasah, tapi dia harus 3 pasah kalau motor 3 pasah ya. Harus bekerja dalam 3 pasah, maka kalau dia bekerja dalam satu pasah itu akan mengakibatkan kerusakan. Begitu juga ketika pasahnya tidak seimbang. Mungkin ada salah satu pasah daripada motor tersebut yang menarik daya yang lebih, ya bisa saja disebabkan oleh short circuit mungkin dari salah satu pasah sehingga terjadi ketidakseimbangan. Ini pun harus diproteksi oleh sebuah relay proteksi. Kemudian ada proteksi motor yang lain itu ada instantaneous overcurrent, ini harus lebih ya. Kemudian differential relay untuk melindungi belitan. Belitan daripada relay, ini ada gambarnya nanti. Nah ini dia. Ini apa relay diferensial. Ada belitan di sebelah kiri, ada belitan sebelah kanan, CT sebelah kiri, CT sebelah kanan. Kemudian kalau terjadi gangguan pada peralatan ini, maka dia akan tidak seimbang arusnya. Kalau arusnya tidak seimbang, maka akan mengalir arus di tengah-tengah ini pada differential relay ini. Tapi kalau arusnya seimbang, dia tidak akan mengalir. Inilah differential relay untuk melindungi jangan sampai di daerah yang sini, daerah sini itu terjadi gangguan. Kalau terjadi gangguan, dia akan mengalir arusnya. Dia akan mengalir arus di sini.
Kalau di sini tidak seimbang, misalnya terjadi short circuit di sini, kan akan di sini tinggi, sementara tidak mengalir kemari. Maka dengan sendirinya di sini akan mengalir arus. Nah, jadi karena tidak ada karena ada ketidakseimbangan tegangan, ketidaksamaan tegangan, maka mengakibatkan arus mengalir. Jadi ini yang diproteksinya. Arus di sini masuk, tetapi dia mengalir kemari. Maka di sini akan membaca ada ketidakseimbangan, mengalirlah arus di relaynya ini. Oke, mungkin itu saja. Generator protection sudah kita bahas sebelumnya. Proteksi generator sama seperti motor tadi juga ada relay diferensial, kemudian ada juga yang lainnya. Jadi kesimpulannya relay mengontrol output sirkuit untuk daya yang lebih tinggi. Jadi dia mempunyai daya rendah, tetapi dia bisa mengontrol rangkaian dengan daya yang tinggi. Misalnya tadi relay dipergunakan untuk memutuskan atau menyambungkan sirkuit breaker, sehingga akan meningkatkan keselamatan. Kemudian relay sebagai proteksi pelindung sangat penting untuk menjaga kesalahan dalam sistem diisolasi, sebuah sistem diisolasi. Oke, saya kira sampai di sini saja ya pertemuan kita. Ini ada beberapa nanti bahannya akan saya kirimkan kepada adik-adik semua. Ini contoh relay tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada pertanyaan nanti boleh kalian tanya di forum diskusi kita. Oke, demikian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.